Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Feng Tianwei mengangkat satu jari di belakang punggungnya untuk memberitahu Feng Hengkong agar tetap diam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke arah Yun Ce dan dengan sungguh-sungguh melanjutkan, Yun Ce, invasi Blue Wind Nation memang kesalahan Kekaisaran Phoenix Suci kita. Awalnya, kami merasa bahwa menaklukkan Blue Wind Nation tidak lebih sulit daripada mengangkat tangan, tapi kami tidak pernah menyangka seseorang sepertimu akan muncul dari Blue Wind Nation. Sekte kami mendapat perlindungan dari Dewa Phoenix leluhur kami dan bahkan jika domain apimu 10 kali lebih kuat, itu tetap tidak akan mampu menyentuh 1 inci pun dari kota Phoenix kami. Tapi sekte saya telah bersumpah dari generasi ke generasi bahwa kecuali ini masalah hidup dan mati, kami pasti tidak akan meminjam kekuatan Dewa Phoenix leluhur kami. Jadi sekarang setelah masalah ini mencapai puncaknya, sekte saya bersedia mengakui kekalahan. Alis Yun Ce tenggelam dan seringai mengejek terlihat di wajahnya. Namun dia tidak mengungkap kebohongan terang-terangan Feng Tianwei. Dan satu-satunya alasan untuk itu tentu saja adalah Feng Shue'er. Jika bukan karena Feng Shue'er, dia pasti sangat ingin melihat sekte Divine Phoenix dihancurkan sepenuhnya oleh 4 tempat suci yang telah lama memandang mereka sebagai ancaman. Yun Ce, jika kamu benar-benar ingin menghancurkan kota Phoenix kami, kamu sudah lama mengirim domain destruktif itu ke bawah. Anda menipu saya untuk meninggalkan tempat ini agar dapat menyelesaikan domain penghancuran ini, namun Anda sengaja menunggu saya kembali, jadi jelas Anda tidak ingin melangkah terlalu jauh. Meskipun Anda telah membunuh banyak pangeran dan tetua dari sekte Phoenix ilahi kami, namun pada akhirnya, Anda berhasil menyelamatkan nyawa Suir 3 tahun lalu. Di mata sekte saya, nyawa Sue jauh lebih penting daripada nyawa semua orang yang telah Anda bunuh, jadi sekte saya juga tidak merasa perlu mengambil tindakan terlalu jauh dengan Anda juga. Di kekuatan atau keluarga lain manapun, kata-kata Feng Tianwei akan menyebabkan ketidaknyamanan dan keresahan tetapi di sekte Divine Phoenix, tidak ada yang berpikir bahwa itu tidak pantas. Karena di mata seluruh sekte, kehidupan Feng Shue'er memang lebih berharga dan penting daripada semua murid, pangeran, tetua dan bahkan 2 tetua yang telah meninggal. Sejauh ini dia jauh lebih penting. Dan tidak berlebihan jika mengatakannya. Nyatakan persyaratanmu. Mata Feng Tianwei seperti elang yang kelaparan tetapi nadanya dingin dan tajam dan tidak ada tanda-tanda kepanikan di dalamnya, seolah-olah tidak ada yang menyimpang dari rencananya. Selama itu tidak terlalu tidak masuk akal, dalam rangka untuk melindungi kota Phoenix, sekte kami bersedia menerima semua persyaratan dan membiarkanmu pergi dengan nyawamu. Sekte saya telah berdiri selama ribuan tahun dan selama ini, kami belum pernah membuat satu pun konsesi sebelumnya. Tapi, jika kamu gagal melihat kebaikan yang ditunjukkan kepadamu, mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal kepada kami dan melewati garis bawah sekte ilahiku, maka meskipun kami harus menanggung murka Dewa Phoenix leluhur kami tidak akan mendapat apa-apa pilihan selain meminjam kekuatannya. Pada saat itu, kota Phoenix kami akan tetap aman dan sehat, tetapi Anda tidak hanya akan mati secara mengenaskan, kami akan memastikan bahwa Blue Wind Nation selamanya menghilang dari muka benua langit yang mendalam dan tidak ada satu akar pun yang tersisa. Kata-kataku, Feng Tianwei, bernilai emas. Suara Feng Tianwei bergema di seluruh Divine Phoenix City dan setiap kata-katanya memekakkan telinga dan mengejutkan. Jika itu orang lain, mereka akan benar-benar tercengang mendengar kata-kata Feng Tianwei. Namun, bagi Yun Ce yang telah mengetahui sejak lama bahwa Dewa Phoenix telah meninggal, bagian terakhir dari kata-kata Feng Tianwei tidak sedikit pun mengintimidasi, dan hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan kerangka berpikir dan kelihayan Feng Hengkong, Feng Tianwei secara alami jauh lebih unggul. Namun,
Prasyarat dari perang psikologis adalah pihak lawan tidak boleh mengetahui rahasia seseorang. Kalau tidak, seseorang akan kalah bahkan sebelum memulai. Meskipun dia tidak mengetahuinya, terlebih lagi kasus Feng Tianwei, karena bahkan di dalam sekte Divine Phoenix, hanya sejumlah kecil orang yang tahu bahwa Dewa Phoenix telah mati. Kondisi, seperti yang diharapkan dari Master Sekte Grand Phoenix, betapa tajam dan terus terangnya dirimu. Benar-benar jauh lebih baik daripada putramu yang mewarisi posisi Master Sekte. Sebelumnya, saya tidak langsung bertindak dan malah memberi Anda banyak peluang. Setiap kali saya muncul, hal pertama yang selalu saya lakukan adalah memulai negosiasi dengan Sekte Phoenix Ilahi Anda dan dengan jelas mencantumkan persyaratan saya. Sayang sekali, bahkan ketika aku memberimu wajah orang lain, kamu terus membuangnya. Namun sekarang, Andalah yang ingin bernegosiasi dengan saya. Yunce menyipitkan mata, tatapan sinisnya seperti pisau tajam saat dia menatap lurus ke arah Feng Hengkong. Feng Hengkong, aku benar-benar berduka atas nama para murid, pangeran, tetua, dan tetua Phoenix atas ketidakadilan yang mereka derita karena kebodohanmu yang menyebabkan mereka mati. Anda, Feng Hengkong mengatupkan giginya saat dia hampir memuntahkan darah. Pada saat ini, dia sudah mau tidak mau mengakui fakta pahit bahwa dia, Master Sekte Phoenix yang bermartabat, Kaisar Phoenix Suci, telah menderita kekalahan total di hadapan Yunce. Mulai dari hari pertama, Yunce telah menunjukkan kelemahan saat dia dengan sengaja mengusulkan kondisi yang tidak mungkin disetujui oleh pihak lawan, kondisi yang akan dianggap sebagai lelucon. Kemudian dia secara bertahap mengungkapkan kekuatannya sendiri. Setiap kali, dia akan mengungkapkan lebih banyak, dan kemudian dia akan mengusulkan syarat lain yang bahkan lebih tidak dapat mereka terima. Setiap kali, dia membuat mereka berpikir bahwa itu sudah menjadi batas kekuatannya. Dia memang datang untuk bernegosiasi dan mengajukan persyaratan setiap hari. Namun, setiap saat, dia dengan sengaja mengusulkan sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Sekarang saatnya telah tiba di mana mereka tidak dapat menolak syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat yang dia usulkan adalah syarat-syarat yang bahkan lebih tidak dapat mereka terima. Tujuan balas dendamnya bukan hanya untuk membunuh dan atau melukai mereka, tetapi juga membuat mereka gemetar ketakutan dan merasa terhina dan menyesal. Seperti yang diinginkan Yunce, semua perasaan ini telah tertanam dengan kejam pada jiwa Feng Hengkong. Meskipun mereka sengaja dipimpin oleh Yunce, hilangnya martabat, runtuhnya kota Phoenix, kematian 4 pangeran, 5 tetua, dan Feng Tianxing dan Feng Tianyu, semuanya terjadi karena dia menolak untuk mematuhinya, permintaan yang dibuat oleh Yunce dari waktu ke waktu. Kini, dihadapkan pada krisis pemusnahan klan, merekalah yang harus mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi. Semua kematian sebelumnya sia-sia. Kebencian, penyesalan, dan ketakutan seperti itu telah membuat hati Feng Hengkong bergetar kesakitan hingga tak seorang pun tahu berapa kali hati itu hampir hancur. Feng Hengkong tahu bahwa ini adalah pembalasan kejam Yunce terhadapnya, dan Yunce telah berhasil sepenuhnya. Setidaknya, perasaan terhina yang dirasakan Feng Hengkong 10 juta kali lebih menyakitkan daripada kematian. Di depan Yunce, dia menderita kekalahan telak. Kekuatannya yang mendalam juga jauh lebih lemah. Bahkan punggung Feng Tianwei telah basah kuyup oleh keringat ketika dia secara pribadi menghadapi Yunce, jelas bahwa dia, meskipun dia adalah Master Sekte Phoenix, tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Yunce. Kondisi apa yang telah ditetapkan Yunce sebelumnya? Feng Tianwei menoleh ke samping, bertanya pada Feng Hengkong dengan nada tenggelam. Feng Hengkong menekankan telapak tangannya ke dadanya dan sepenuhnya menenangkan suaranya sebelum dia berkata, dia ingin kita menarik pasukan kita pada waktu yang ditentukan, membayar 30 miliar koin ungu sebagai kompensasi, meminta maaf kepada Blue Wind Nation.
dan menggantung dekrit kekaisaran yang menyatakan permintaan maaf kami di tembok kota kami setidaknya selama 10 tahun. Lebih-lebih lagi, Feng Hengkong mengatupkan giginya, selanjutnya, dia ingin kita menyerahkan seluruh wilayah giok merah kepada Blue Wind, dan agar Siming melumpuhkan seni mendalamnya sehingga mereka dapat menahannya sebagai sandera di kota kekaisaran Blue Wind selama 50 tahun penuh. Alis Feng Tianwei terkunci rapat. Untuk memberikan kompensasi, meminta maaf, menyerahkan wilayah, dan memberikan putra mahkota sebagai sandera, setiap kondisi membawa rasa malu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah negara Divine Phoenix. Setiap kondisi menginjak-injak martabat Phoenix Divine-nya selama 5000 tahun. Kakek, meskipun Siming tidak kuat, aku masih memiliki identitas putra mahkota Phoenix suci. Bahkan jika aku mati 10.000 kali, aku tetap tidak akan pernah menerima penghinaan ini. Divine Phoenix-ku juga tidak bisa menanggung penghinaan ini. Feng Siming berteriak dengan suara gemetar. Tidak diragukan lagi, dia takut bahwa di bawah tekanan seperti ini, Feng Tianwei mungkin benar-benar menerima kondisi Yunce. Dia adalah putra mahkota kekaisaran Phoenix suci, tetapi jika dia melumpuhkan seni mendalamnya dan pergi ke kota kekaisaran Blue Wind, dia pasti akan melewati setiap detik dalam 50 tahun ke depan dalam penghinaan yang tak terbayangkan. Jika dia masih hidup dan dapat kembali ke kekaisaran Phoenix suci setelah 50 tahun, mustahil bagi dirinya yang cacat untuk tetap menjadi putra mahkota Phoenix suci. Ketika orang melihatnya, mereka hanya akan memikirkan sejarah penghinaan yang dia bawa di punggungnya. Yunce, jika ini adalah kondisi yang kamu ajukan, alis Feng Tianwei membentuk huruf V, apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa Sekte Divine Phoenix-ku akan menerima ini? Tidak, bukan itu masalahnya. Kemarahan dan paksaan yang diam-diam disimpan Feng Tianwei baru saja akan muncul ke permukaan sampai dia mendengar penolakan yang diberikan Yunce sambil tersenyum, yang membuatnya tertegun. Bertentangan dengan ekspresi dingin Feng Tianwei, ekspresi Yunce sebenarnya adalah kebahagiaan, itu hanya kondisi kemarin. Putramu seharusnya sudah mengetahuinya dengan jelas. Bagaimana mungkin kondisi hari ini sama dengan kemarin? Bibir Feng Hengkong bergetar, mimpi buruk yang dialaminya selama 3 hari terakhir melayang di atas pikiran dan jiwanya. Masing-masing lebih menakutkan daripada sebelumnya dan rasa sakit, kebencian, kemarahan, penyesalan, dan penghinaan menumpuk satu demi satu. Memikirkan kembali Yunce sejak hari pertama, dia tampak seperti reinkarnasi Buddha yang baik hati dari legenda. Apa maksudmu? Alis Feng Tianwei semakin tenggelam. Ayah kerajaan, Feng Hengkong membuka mulutnya, namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangkat jarinya, mengumpulkan kenangan beberapa hari terakhir menjadi kekuatan yang dalam, dan meneruskannya ke jiwa Feng Tianwei. Tiba-tiba, apa yang dialami Feng Hengkong saat menghadapi Yunce dalam beberapa hari terakhir sepenuhnya ditampilkan dalam pikiran Feng Tianwei. Wajahnya tidak berubah, namun sekilas terlihat keterkejutannya. Dia tidak terkejut dengan rencana Yunce. Sebaliknya, dia terkejut dengan rencana dan metode yang dia gunakan yang lebih mematikan dari iblis dan lebih berbisa dari ular berbisa. Apakah dia benar-benar baru berusia 22 tahun? Hehe, Grandmaster Sekte tidak perlu khawatir. Meskipun aku, Yunce, bukan orang baik, ketika menghadapi Sekte Divine Phoenix, aku percaya bahwa aku telah menawarkan kebaikan terbesar dalam hidupku. Yunce tertawa kecil, bagi siapapun di Sekte Phoenix Suci, kata-katanya semua tampak seperti lelucon, hanya dia sendiri yang tahu bahwa kata-katanya benar sampai batas tertinggi. Kesempatan ini telah disia-siakan oleh kesombongan dan kebodohanmu, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirimu sendiri. Namun Grandmaster Sekte datang secara pribadi dan terlebih lagi, mengakui atas inisiatifnya sendiri, saya tentu harus memberinya wajah karena saya berasal dari generasi muda.
Oleh karena itu dibandingkan kemarin, hari ini saya hanya akan sedikit mengubah ketiga syarat tersebut. Setelah dia membaca bagian ingatan yang telah dilewati Feng Hengkong, Feng Tianwei memahami bahwa Yun Ce lebih dari sekadar sulit untuk dihadapi. Saat ini, dapat dikatakan bahwa dia sedang bernegosiasi dengan iblis sungguhan. Dia meningkatkan penyembuhannya sedikit dan dengan nada tenang dan tenteram, katakan saja, 3 syarat itu. Pertama, jumlah kompensasi akan diubah menjadi 50 miliar koin ungu. Kirimkan ke keluarga Kekaisaran Blue Wind, jangan kurangi 1 koin pun. 50 miliar. Wajah para tetua Phoenix yang tidak dapat menerima 10 miliar yang semula diusulkan oleh Yun Ce mengejang. Feng Ximing mengatupkan giginya, Yun Ce, berhentilah melamun. Lanjutkan. Feng Tianwei berkata dengan suara yang dalam. Adapun yang kedua, tatapan Yun Ce tertuju pada Feng Ximing, membuat seluruh tubuhnya menegang. Kemarin aku menyebutkan bahwa putra mahkota Phoenix Sucimu harus datang ke keluarga Kekaisaran Blue Wind untuk menjadi tamu. Siapa sangka putra mahkota yang terhormat tiba-tiba akan merasa takut setengah mati, sehingga membuat orang-orang mengasihaninya hanya dengan melihatnya. Jika dia datang ke kota Blue Wind Imperial milikku dan menjadi gila setelah ketakutan, itu akan sangat mengerikan untuk dilihat. Yun Ce, kamu. Wajah Feng Ximing menjadi hitam legam, dia benci karena dia tidak bisa menggunakan mulutnya untuk menggigit Yun Ce hingga berkeping-keping. Oleh karena itu akan lebih baik bagi putra mahkota Phoenix Suci ini untuk tidak pergi ke negeri Blue Wind Nation milikku. Namun pasti ada seseorang yang akan menjadi tamu keluarga Kekaisaran Blue Windku. Di depan mata semua orang yang terkejut, tatapan Yun Ce tertuju pada tubuh Feng Hengkong, maka Master Sekte Phoenix saat ini akan melakukannya. Benar-benar melumpuhkan seni mendalam Feng Hengkong, suruh dia kembali ke kota Kekaisaran Blue Wind bersamaku, dan berlutut di depan makam ayahku Chang Wanhe selama 100 tahun. Tidak ada 1 hari pun yang berkurang. Kata-kata dari Yun Ce ini menghantam pikiran semua orang di Sekte Divine Phoenix seperti guntur, menyebabkan semua wajah mereka berubah warna secara drastis, membuat mereka marah hingga dada mereka retak. Suara yang menyerupai dislokasi tulang terdengar dari Feng Tianwei. Tanpa menunggu raungan marah mereka, suara Yun Ce terus berdering, ketiga, dalam 200 tahun dari hari ini, Divine Phoenix Empire Anda harus mempersembahkan setidaknya 1 miliar koin ungu, 15.000 kg kristal ungu, 2.500.000 kg dari besi dan batu yang sangat besar, dan 5.000 set senjata api dan baju besi Phoenix sebagai penghormatan kepada keluarga Kekaisaran Blue Windku. Dan setiap 10 tahun, jumlahnya akan meningkat 20%. Hanya boleh ada lebih banyak, bukan lebih sedikit. Bahkan jika Feng Tianwei memiliki mentalitas dan pengendalian diri beberapa ribu tahun lebih, dia masih berharap bisa mengutuk Yun Ce dengan keras sambil menunjuk wajahnya saat ini juga. Wajah semua orang di Sekte Divine Phoenix menjadi gelap, ekspresi mereka lebih buruk daripada jika mereka menelan 5 ton kotoran anjing. Bahkan jika Feng Tianwei menghabiskan seluruh energinya untuk menahan amarahnya, dia tidak mampu menjaga nada suaranya tetap tenang, dan malah gemetar hebat. Yun Ce, saya melihat bahwa Anda menyelamatkan Suir sebelumnya dan menyerah kepada Anda atas inisiatif saya sendiri, jangan melangkah terlalu jauh. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosinya saat ini. Kata-kata melangkah terlalu jauh tidak cukup untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap Yun Ce. Terlalu jauh. Alis Yun Ce tenggelam, ekspresi bahagianya menjadi sangat dingin, karena kamu, nyawa 50 juta warga Blue Wind Nationku hilang. Banyak sekali orang yang miskin dan kehilangan tempat tinggal. Bagi mereka, untuk menyebutkan hanya 50 miliar koin ungu, 500 miliar, bahkan 5 triliun tidak cukup untuk mengembalikan 1 nyawa pun. Kompensasi 50 miliar, betapa berlebihannya itu sedikit pun.
Mendiang Kaisar Blue Wind dan ayah dari istriku Chang Yue dan aku, Chang Wanhe, selalu menghormati Divine Phoenix-mu dan bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa permusuhan atau rasa tidak hormat terhadapnya. Namun Anda memasang jebakan maut untuknya, dia yang juga merupakan kaisar suatu negara. Ayahku dibunuh dengan kejam olehmu, namun aku belum mengatakan bahwa aku menginginkan nyawa Feng Hengkong, yang seharusnya mati ribuan kali, dan malah ingin dia menebus dosa-dosanya hanya dalam waktu 100 tahun saja, bagaimana itu berlebihan. Sejak berdirinya Blue Wind 1000 tahun yang lalu, kami telah memberikan penghormatan kepada generasi Divine Phoenix Empire selama total 1000 tahun, tidak pernah ada 1 tahun pun yang terlewat. Sekarang setelah Divine Phoenix-mu menginjak-injak Blue Wind-ku, yang aku ingin kamu lakukan hanyalah penghormatan sepele selama 200 tahun kepada Blue Wind-ku, apakah itu juga terlalu berlebihan? Feng Tianwei, jelaskan padaku, apakah aku yang menindas Divine Phoenix-mu, atau Divine Phoenix-mu yang menindas Blue Wind-ku? Beberapa kata terakhir jatuh dan suara Yun Ce menyebabkan pasir melonjak ke segala arah di seluruh kota Phoenix, membuat setiap jiwa gemetar. Yun Ce, tidak perlu berbasa-basi denganku. Feng Tianwei menatap tajam, pembuluh darah di dahinya tampak siap meledak. Phoenix ilahiku benar-benar dapat memberikan kompensasi 50 miliar koin ungu kepada keluarga kekaisaran Blue Wind, kami bahkan dapat menyerahkan wilayah giok merah kepada Blue Wind-mu. Namun, ini adalah intinya yang dapat ditoleransi oleh Divine Phoenix-ku, seperti yang lainnya. Kamu juga tidak perlu membuang waktumu untuk membicarakan sampah denganku. Yun Ce mencibir tanpa meninggalkan alasan apapun, kamu hanya perlu mengatakan apakah kamu menerima atau tidak menerima, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menawar bola balik. Tidak sedikit pun. Setiap kata-kata Yun Ce seperti guntur, dan tidak ada ruang sedikit pun yang tersisa. Master Sekte Agung, terlepas dari kerajaan Phoenix Ilahiku atau Sekte Phoenix Ilahi, tak satu pun dari mereka boleh diinjak-injak dan dipermalukan seperti ini. Keempat tetua Phoenix berteriak, kami mendapat perlindungan dari dewa-dewa Phoenix. Jika dia benar-benar siap untuk menghancurkan kota Phoenix saat ini, Dewa Phoenix pasti akan muncul. Setiap perkataan dari bibit iblis ini hanyalah angan-angan saja. Yun Ce, tunggu saja untuk menerima kemarahan dan sanksi Dewa Phoenix. Diam. Feng Tianwei tiba-tiba melambai, menimbulkan hembusan angin yang bergejolak. Sepengetahuan para tetua dan murid Phoenix, Dewa Phoenix masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun mereka marah, hati mereka tenang karena mereka percaya akan keberadaan Dewa Phoenix leluhur. Namun tekanan yang ada di hati Feng Tianwei, Feng Hengkong, dan Feng Ximing tidak diragukan lagi melampaui tekanan mereka berkali-kali lipat. Hanya mereka yang mengetahui dengan jelas bahwa apa yang mereka hadapi mungkin adalah kepunahan total. Jika benar-benar mencapai titik itu, maka kota Phoenix hanya akan menjadi titik awalnya. Reaksi berantai setelah mengetahui bahwa Dewa Phoenix telah mati akan menjadi yang paling menakutkan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Yun Ce memilih untuk menenggelamkan wilayah kehancuran. Namun kondisi yang dia ajukan, bagaimana mereka bisa menerimanya? Bagus, sangat bagus. Feng Tianwei menatap Yun Ce dengan marah. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah menggunakan Dewa Phoenix leluhur untuk menakuti Yun Ce. Bagaimana jika aku tidak menurut? Kalau begitu, itu bagus. Tidak ada keraguan atau kekecewaan. Sebaliknya, wajah Yun Ce terlihat gembira seolah dia tidak sabar untuk menjawab Feng Tianwei. Kalau begitu biarkan kota Phoenix ini lenyap selamanya dari dunia ini. Hahaha. Feng Tianwei mengangkat kepalanya dan tertawa liar, memang, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengimbangi domain api Anda. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan sebesar itu kamu bisa menghancurkan kota Phoenix ini? Saya sudah katakan sebelumnya,
Meskipun Dewa Phoenix leluhur saya jarang datang ke dunia fana ini, jika Anda berani menenggelamkan wilayah itu dan mengancam keselamatan kota Phoenix ini, Dewa-Dewa Phoenix akan muncul. Dengan kekuatan Dewa Phoenix, hanya diperlukan waktu sesaat untuk menghancurkan wilayah kehancuran ini dan melenyapkanmu sepenuhnya dari dunia ini. Baiklah, lalu aku akan melemparkan domain kehancuran ini dan melihat seperti apa rupa Dewa Phoenix leluhur dari Sekte Phoenix ilahimu. Bahkan dalam mimpi Feng Tianwei dia tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce tidak menunjukkan sedikit pun tanda terintimidasi atau menjadi ragu-ragu setelah dia meneriakkan, Dewa Phoenix leluhur. Sebaliknya, aura Yun Ce tiba-tiba berubah, saat seluruh tubuhnya terbakar api, membuat postur tubuh yang segera melemparkan domain kehancuran ke bawah. Berhenti, Feng Hengkong meraung, suaranya serak dan galak. Gerakan Yun Ce telah mengagetkan mereka bertiga hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Suara kekuatan yang sangat besar turun dari langit seperti guntur. Domain emas merah menutupi seluruh langit seperti lautan magma yang bergerak lambat. Suhu udara yang awalnya sangat panas melonjak lagi, dan aura seperti hari penghakiman menutupi seluruh kota Phoenix. Di bawah raungan panik Feng Hengkong, lengan Yun Ce tiba-tiba berhenti. Terlepas dari kekacauan yang muncul dari domain kehancuran, dia setidaknya tidak melemparkannya ke bawah. Yun Ce memandang mereka sambil tersenyum, apa yang terjadi dengan Master Sekte Phoenix? Anda mendapat perlindungan dari Dewa Phoenix yang agung. Aku tidak mungkin merusak kota Phoenix jika aku melemparkan ini ke bawah, itu sama saja dengan bunuh diri. Mungkinkah Master Sekte Phoenix benar-benar mengkhawatirkan hidupku? Suara, mata, dan aura Yun Ce jelas memancarkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, Feng Tianwei mulai merasa bahwa Yun Ce sudah mengetahui kebenaran bahwa Dewa Phoenix telah mati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang dan tegas ketika berhadapan dengan Dewa Phoenix leluhur, yang bahkan bisa menghalangi 4 tempat suci besar? Jika memang seperti ini, maka tawar-menawar terakhirnya melawan Yun Ce tidak ada gunanya. Yun Ce, Feng Tianwei membuka matanya. Suaranya menjadi rendah dan berlarut-larut, haruskah kamu melakukannya secara berlebihan? Sejauh mana? Yun Ce membalasnya dengan cibiran sedingin es, jika aku kembali 1 hari kemudian, benua langit yang mendalam ini tidak akan pernah memiliki negara angin biru lagi. Di dunia ini, siapapun bisa memberitahuku kata-kata ini. Hanya Divine Phoenix Empire-mu, yang tidak layak. Api penyucian di langit mulai bergejolak semakin hebat. Ledakan panas dan kacau terus terjadi dari udara, terutama di sekitar tepi domain. Api mendidih emas merah sudah mulai turun perlahan. Yun Ce mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang tenggelam, ini kedua kalinya dalam hidupku aku menggunakan domain kehancuran ini. Kedua waktu tersebut diberikan kepada Sekte Phoenix ilahi Anda. Feng Tianwei, Anda seharusnya sudah merasa bahwa saya saat ini tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kondisinya lebih lama lagi. Dalam waktu sekitar 60 napas, itu akan benar-benar lepas dari kendaliku dan bahkan jika aku ingin itu kembali, itu mustahil. Dengan kata lain, aku bisa memberimu waktu paling lama 60 napas untuk memilih bertahan hidup atau hancur. Panas udara telah mencapai tingkat di mana rata-rata orang akan terbakar jika menyentuhnya, namun Feng Tianwei, Feng Hengkong, dan Feng Ximing merasa sedingin es. Para tetua Phoenix juga mulai menyadari ada sesuatu yang salah dan semua tatapan mereka terfokus pada Feng Tianwei, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kakek, Feng Ximing memperhatikan punggung Feng Tianwei, wajahnya pucat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Yun Ce, yang tidak dia perhatikan saat itu, dalam 3 tahun yang singkat, akan kembali dan mengendalikan hidup dan mati Sekte Phoenix ilahi miliknya. Ayah kerajaan, Feng Hengkong berkata tanpa daya, lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangan kanannya,
diam-diam menekannya ke posisi-posisi inti vena dalam. Kekuatannya yang dalam baru saja mulai menghilang ketika aura familiar menyentuh jiwanya, menyebabkan dia langsung mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tersengat listrik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pandangan Feng Tianwei, Feng Ximing, dan semua orang berkumpul di tempat yang sama. Pada saat ini, ekspresi wajah Yun Ce tiba-tiba membeku juga. "Kakak Yun, apakah itu, kamu?" Suara seperti mimpi seorang gadis muda keluar dari belakangnya, terdengar seperti awan lembut, namun juga mengingatkan pada tangisan lembut angin. Yun Ce tidak berbalik. Sejak dia memasuki Divine Phoenix Empire, orang yang paling dia takuti adalah Feng Shue'er. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa, dan dia juga tidak berani melakukannya. Terlebih lagi, setiap kali dia melangkah ke kota Phoenix dan setiap anggota tambahan dari Sekte Phoenix Ilahi yang dia bunuh, semakin dia tidak mampu menghadapi Feng Shue'er. Tidak hanya dia anggota Sekte Phoenix Suci, dia juga putri Feng Hengkong. Selain itu, dia adalah biji mata seluruh kekaisaran Phoenix Ilahi. Pada saat yang sama, dia juga ada di titik terlembut di dalam hatinya. Selama perjalanannya saat ini ke Divine Phoenix Empire, dia telah menjadi hambatan terbesar di hatinya. "Suir," gumam Yun Ce pelan. Hatinya yang tidak berdebar atau merasa takut di hadapan Sekte Divine Phoenix kini benar-benar berantakan. Pakaian salju yang dikenakan Feng Shue'er berkibar karena gelombang yang diciptakan oleh panas terik saat tangan seputih saljunya menutupi mulutnya dengan kuat. Kecantikan mutlaknya yang bahkan bisa membuat para peri di surga menjadi pucat jika dibandingkan, kini benar-benar tertahan oleh air matanya yang mengalir deras. Ucapan Yun Ce selembut angin yang bertiup karena ia gagal menahan emosinya lebih lama lagi. Namun, hal ini telah menyebabkan semua emosi terpendam dalam diri Feng Shue'er meledak secara bersamaan saat dia menangis terseduh-seduh dan bergegas menuju Yun Ce. Air matanya terus mengalir seperti bintang yang bersinar di langit malam. Pada saat ini, api penyucian yang menyala-nyala di langit, kelainan di kota Phoenix, dan ancaman yang membayangi seluruh kota, semuanya telah dilupakan olehnya. Di matanya yang dibanjiri air mata, semuanya lenyap kecuali sosok Yun Ce. "Putri Salju, Suir, jangan dekati dia." Kedatangan Feng Shui mengejutkan semua orang. Namun, tindakannya yang tidak dapat dipahami menyebabkan mereka semakin terkejut dan kebingungan sehingga membuat mereka menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah, setidaknya beberapa ribu teriakan kaget secara bersamaan meletus, namun mereka bahkan tidak mampu menghentikan gerakan Feng Shue'er sedikit pun. Saat pakaian saljunya berkibar, dia bergegas menuju Yun Ce seperti kunang-kunang yang mendekati cahaya, dan memeluknya erat dari belakang, dengan erat menekan wajahnya yang menangis ke bahu Yun Ce. Dia menutup matanya saat dia membenamkan dirinya dalam aroma dan aura yang hanya dimiliki oleh Yun Ce dan sambil melamun bergumam, "Kakak Yun, apa aku benar-benar tidak bermimpi, Kakak Yun?" Seluruh tubuh Yun Ce menegang. Aura jahat yang menekan seluruh kota Divine Phoenix menghilang saat teriakan itu terdengar. Itu meledak tak terkendali seperti gelembung. Bahkan kemarahan, kebencian dan keinginan balas dendamnya telah terbungkus oleh perasaan hangat dan lembut ini. "Putri Salju, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Semua orang di dalam Sekte Divine Phoenix terkejut. Tertegun, mereka mengangkat kepala dan menatap kosong pada gambar Yun Ce dan Feng Shue'er yang saling berpelukan erat. Mulut mereka benar-benar ternganga dan mata mereka terbuka lebar hingga seolah-olah bola mata mereka akan keluar. Feng Shue'er, dia adalah biji mata Sekte Divine Phoenix, harta suci dan satu-satunya putri yang dianugerahkan kepada Divine Phoenix Empire. Selain itu, dia adalah satu-satunya penerus sejati roh Phoenix Ilahi dan Dewa Phoenix kedua dari Sekte Phoenix Ilahi. Bakat, status, keanggunan, garis keturunan, dan kecantikannya,
semuanya tak tertandingi di bawah langit. Karakter seperti itu adalah Putri Salju, keberadaan seperti dongeng dalam Kekaisaran Phoenix Ilahi yang telah menerima perawatan dan perlindungan terbaik dari seluruh sekte. Sebelum dia berusia 13 tahun, dia secara pribadi dijaga oleh Dewa Phoenix leluhur sendiri. Bahkan sulit bagi Feng Hengkong untuk bertemu dengannya. Setelah dia berusia 13 tahun, bahkan para pangeran dan tetua yang berharga masih belum bisa dekat dengannya. Namun, saat ini, Putri Salju yang seperti dunia bagi mereka sedang memeluk erat seorang pria dari luar sekte mereka. Terlebih lagi, dia berinisiatif untuk memeluknya, dan bahkan menangis karena dia. Suir, menjauhlah darinya sekarang. Mata Feng Ximing menjadi merah saat dadanya mulai naik turun hingga sepertinya akan meledak. Kembalinya Feng Shuer yang tiba-tiba tidak terlalu mengejutkannya. Lagi pula, keributan sebesar itu sudah pasti cukup untuk mencapai Phoenix Perching Valley. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa hal pertama yang akan dia lakukan setelah kembali adalah memeluk Yunce. Feng Ximing merasa setiap bagian tubuhnya akan meledak. Rasa marah yang tak terlukiskan, serta rasa cemburu sepertinya telah menguasai otaknya. Bahkan ketika Yunce sebelumnya memaksanya ke dalam situasi berbahaya, kebenciannya terhadap Yunce tidak begitu ekstrim. Karena bahkan dia, putra mahkota Phoenix Suci dan kakak tertua Sue, belum pernah menyentuh kelingkingnya sebanyak itu sebelumnya. Saat kemarahan Feng Ximing yang ekstrim mengambil alih, dia mengeluarkan geraman yang buas dan parau, lalu tiba-tiba dia naik ke udara, mengaum sambil menyerang ke depan. Tatapan Feng Tianwei tenggelam saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke bawah dan energi yang sangat besar menyebabkan Feng Ximing jatuh dengan keras ke tanah. Apakah kamu benar-benar sangat ingin mati? Minger, jangan malu, geram Feng Hengkong sambil menatap Feng Ximing, yang sedang naik dari tanah dengan wajah berkerut. Namun, tinjunya juga terkepal erat dan wajahnya juga berkerut. Itu tidak kalah dengan Feng Ximing. Ketika Feng Shuer terbangun, air mata yang ditumpahkannya untuk Yunce telah menyebabkan emosi Feng Hengkong menjadi kacau. Jadi, ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Yunce belum mati, niat membunuhnya melonjak dalam sekejap. Hari ini, hal yang dia khawatirkan dan paling takuti akhirnya terjadi. Lebih jauh lagi, ini lebih buruk dan lebih mengejutkan dari apa yang dia duga. Apa yang sedang terjadi? Wajah Feng Tianwei sangat gelap. Sebagai seseorang yang telah hidup ratusan tahun dan pernah menjadi kaisar negara dan ketua sekte, bagaimana dia tidak menyadari bahwa tindakan Feng Shui saat ini terhadap Yunce jauh lebih dari sekedar membalas kebaikannya. Dia tidak percaya bahwa dia akan menitikkan air mata untuk seorang pria dan mengambil inisiatif untuk memeluk seorang pria sendiri. Dia adalah Suer, dewa masa depan dari sekte Divine Phoenix. Jari-jari Feng Hengkong yang terpelintir dengan erat mencakar kepalanya saat dia dengan susah payah menjawab, inilah alasannya, mengapa aku harus membunuh Yunce. Suir pasti tersihir olehnya, bunuh dia, kakek, kamu harus membunuh bajingan Yunce itu. Bunuh dia. Feng Ximing mengulurkan tangan dan meraih sudut pakaian Feng Tianwei. Baik suara maupun ekspresinya seolah-olah dia telah ditusuk ribuan kali. Alis Feng Tianwei berkedut kuat saat dia menghela napas dalam-dalam. Menatap ke langit, alisnya sedikit tenggelam dan dia bergumam, Aura Sue, kenapa ada perubahan besar? Di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang tahan melihat Feng Shuer menitikkan air mata. Saat dia terisak, air matanya terus-menerus menetes ke bahu Yunce, membasahi pakaian luarnya saat merembes dan mendarat di kulitnya, sangat menyentuh lubuk hatinya. Setelah sekian lama membeku, Yunce akhirnya memutuskan untuk berbalik. Mengulurkan tangannya, dia mengangkat wajah Feng Shuer yang terisak-isak dan dengan lembut menyeka air matanya yang jatuh. Feng Shuer yang saat ini berada di sisinya tampak persis sama seperti 3 tahun yang lalu. Penampilannya tidak berubah sedikit pun,
dan kecantikan saljunya yang bersinar masih sama indahnya seperti sebelumnya. Suer, apakah kamu dan Chaner baik-baik saja selama 3 tahun terakhir? Air mata membasahi mata Feng Shui saat dia menatap kosong ke arah Yun Ce. Dia ingin tertawa terbahak-bahak, tapi di saat yang sama, dia juga ingin memeluknya erat-erat dan menangis. Selama aku bisa melihat kakak Yun, aku akan baik-baik saja selamanya. Aku sudah berpikir bahwa aku tidak akan pernah mendapatkan sampai jumpa lagi. Aku masih belum memenuhi janjiku dengan Suir, kenapa kamu tidak bisa bertemu denganku lagi? 3 tahun ini, saya baru saja dibawa dalam perjalanan tamasya oleh Primordial Arc. Yun Ce dengan lembut tersenyum. Feng Shui tersenyum, air mata masih mengalir di matanya. Senyumannya seolah seketika membuat semua hal di dunia kehilangan cahayanya.